Ada banyak hal dan fenomena aneh di dunia yang tidak dapat kita pahami. Pulau misterius dengan keanehan ini adalah salah satunya. Dengar-dengar hutan Blora ini tampaknya telah diberi larangan oleh makhluk gaib. Hewan-hewan di sini bersembunyi di pagi hari dan keluarnya pada malam hari. Jadi waktu pagi hari sangat tenang, membuat orang merasakan ada hantu di sini, dan pada malam hari sangat ramai, berbagai macam satwa akan muncul. Setelah kami yakin tentang kejadian persembahan korban, tidak jauh dari altar pengorbanan kami menemukan sebuah pohon besar. Lalu kami membentangkan kain dan kayu di sekitar pohon itu untuk membangun tenda sederhana. Sekarang kami merasa sedikit lega. Maksud dari ketiga gambar di atas batu itu telah kami pahami, dan di antara mereka memiliki batasan yang tidak bisa saling melewati batasannya. Jadi kami sangat aman di sini. Setelah selesai mendirikan tenda, langit sudah mulai gelap, berharap bisa mendapatkan cahaya malam, dan pada akhirnya, kami menyalakan api unggun di luar tenda, lalu kami berencana untuk berburu dan menangkap burung pegar. Akhirnya, aku dan Alex pergi untuk menangkapnya, karena terlalu banyak ketidakpastian, jadi aku membawa senapan. Alex pun memberiku dukungan, sedangkan Fox Hu tinggal di sini untuk menjaga tenda. Begitu sesuatu terjadi di sini, Fox Hu bisa langsung menyalakan tumpukan ranting tidak jauh dari tenda. Dengan adanya kobaran api, kami bisa langsung mengetahuinya. Dan yang lain sedang memanggang di dekat perkemahan. Kemudian aku dan Alex perlahan-lahan mengintari sekitar. Kami mengintari ke arah tempat yang suaranya lebih keras. Baru beberapa langkah, kami melihat di depan ada pergerakan tidak teratur di dalam semak-semak. Aku memberikan isyarat kepada Alex agar dia lebih hati-hati mengikutiku dari belakang. Alex mengangguk dengan cepat. Aku perlahan berjalan sambil mengarah senapan ke depan. Alex juga meletakkan tombak kayu di pinggangnya, menjaga kondisi agar dia bisa melemparnya kapan saja maju. Tepat ketika kami hendak mencapai semak-semak, tiba-tiba aku berteriak, kemudian senapan itu seperti tombak langsung membuka semak-semak yang ada di depan. Lalu, seekor burung pegar berwarna kuning emas dengan panik muncul di depan kami. Kami terkejut sekaligus bahagia. Cepat tangkap dia, aku berteriak. Alex langsung siap untuk pergi sambil menelan ludah. Lalu tombak kayu di tangannya menyerang lurus ke arah burung pegar itu. Tetapi burung pegar ini tampaknya lebih pintar daripada burung pegar biasanya. Tidak meronta-ronta, meski panik, tapi melihat tombak kayu Alex menancap, bukannya melarikan diri, justru hanya memutar ke samping. Namun dengan putaran yang ringan, serangan tombak kayu Alex tiba-tiba jatuh. Tidak hanya dia, aku pun terkejut. Dan burung pegar itu pun tidak memperdulikan apa yang kami pikirkan, langsung menghentak kakinya dan melompat keluar dari kandang dengan cepat. Aku tidak bisa menahan, langsung siap beraksi membidik. Terlebih aku menarik napas dalam-dalam, lalu menarik pelatuk. Piu! Peluru keluar dari moncong. Burung pegar itu mengeluarkan suara kiak. Dengan kekuatan yang dahsyat, tubuhnya langsung melayang beberapa langkah ke depan, dan ini baru mati. Alex menarik tombak kayu lalu menyentuh kepalanya, berkata, sial, ada apa di dalam hutan ini? Bahkan burung pegar ini sangat bisa menghindari seranganku. Ucapku, tidak baik berlama-lama di sini, lebih baik kita cepat pergi. Aku berkata sambil mengambil burung pegar itu di tanah, dan kembali ke tempat perkemahan. Saat aku menembak suara di dalam hutan, hening sejenak. Di malam yang gelap, terasa suara di tengah-tengah hutan ini sangat jauh. Meskipun tak lama suara bising itu telah kembali, tapi hatiku merasakan ada firasat buruk. Gambar di atas batu itu tiba-tiba muncul dari kepalaku. Ada seseorang sedang merangkak di tanah, menundukkan kepalanya dengan hormat, seolah-olah kepercayaannya berada di depan, atau ada sesuatu kekuatan luar biasa yang tidak dapat dilawan. Namun, aku masih tidak dapat memahami misteri ini. Alex tampaknya menyadari pikiranku, langsung mengikuti langkahku dengan cepat. Kami kembali ke perkemahan, dan semuanya masih di sana, tetapi ekspresi wajah mereka begitu suram. Dengan bingung aku bertanya, kalian kenapa? Namun, tidak ada yang menjawab pertanyaanku. Api unggun membuat wajah semua orang menjadi merah, dan setelah beberapa saat Vima Feng berkata, Roman, aku pikir kita harus pergi dari sini secepat mungkin. Apa yang terjadi? Aku bertanya-tanya.
Baru saja kami kehilangan barang, dan semuanya telah hilang, makanan, minuman, kebutuhan sehari-hari, semuanya menghilang dalam sekejap. Fima Feng menambahkan lagi, aku tahu kejadian ini sulit untuk dipercaya, tapi itu memang benar. Tadi kami sedang mengintari api unggun sambil berdiskusi kejadian yang terjadi pada malam ini, tidak disangka barang yang kami letakkan di dalam tenda, semuanya telah dicuri. Tidak cocok kalau bilang dicuri, aku rasa seperti menghilang tanpa jejak. Fox Hu juga berkata dengan kecewa, api unggun kita kurang dari 5 meter dari tenda dan kami berada di luar tenda, jika ada sesuatu keanehan yang terjadi di tenda kami pasti akan tahu itu. Tetapi kenyataannya kapan barang di dalam tenda itu hilang, kami bahkan tidak menyadarinya sama sekali, sampai Nona Basar lapar, dan ingin pergi memakan daging kering, baru tahu kejadian ini. Aku merasa kejadian ini tidak mudah, dengan cepat aku berjalan ke depan tenda, lalu membuka pintu tenda namun, ternyata di dalam tenda itu kosong. Bukan saja barang dicuri, bahkan jerami yang kami letakkan di tanah ketika kami mendirikan tenda pun sudah hilang, tampaknya benar-benar menghilang begitu saja. Ucapku, Bok, jika begitu, kita sekarang pergi membuka altar persembahan. Begitu ucapanku dilontarkan, aku merasa bahwa suhu di sekitarku mulai berkurang secara bertahap, dan hawa di sini juga berangsur-angsur menjadi aneh. Aku melihat wajah mereka, melihat semua orang di dekat api unggun menjadi sangat aneh. Satu persatu sepertinya telah menjadi mayat, dan tatapan matanya bukan niat yang baik, bahkan tatapan mata Elina penuh dengan ketidakpedulian dan penghinaan. Apa yang terjadi? Aku belum sempat bertanya, melihat wajah semua orang telah berubah, hendak menuju ke arahku, aku tersadar segera melarikan diri, otakku tiba-tiba kosong dan kehilangan kesadaran. Ketika aku terbangun, aku hanya merasa kepalaku bengkak dan dahi terasa sakit. Ayo sialan, kenapa begitu sakit? Aku menggosok dahiku dan melihat semua orang menatapku dengan khawatir. Elina duduk di sampingku, dia memegang tanganku dengan ketakutan, mendengar aku berbicara, menoleh dengan terkejut. Roman, kamu sudah bangun. Roman sudah bangun. Kamu tidak apa-apa kan? Barusan kamu begitu membuat kami terkejut. Betul, untunglah sekarang kamu baik-baik saja, kalau tidak kami sungguh tidak tahu mau bagaimana lagi. Mendengar ucapan mereka, aku tidak mengerti apa maksudnya, dan bertanya, apa yang baru saja terjadi? Apa yang terjadi? Alex jongkok menatapku dengan serius. Roman, kamu dirasuki oleh hantu dan ingin membunuh kami. Saat bangun aku merasa pusing, sampai semua orang mengatakan apa yang baru saja aku lakukan, aku baru tersadarkan. Tak disangka ketika aku bertanya apa yang terjadi, Alex mengatakan kepadaku bahwa aku dirasuki oleh hantu. Pada saat itu bulu kuduku langsung berdiri tegak dan kulit kepala sepertinya mau meledak. Tanyaku, di pulau ini masih ada hantu? Alex dengan kesal menjawab, tentu saja ada. Roman, jika kamu tidak dirasuki oleh hantu, mengapa kamu ingin membunuh kami? Sebenarnya kejadiannya seperti apa? Elina, kamu beritahu aku dulu. Aku mengerutkan kening dan menatap Elina. Aku merasa bingung dan aneh, mengapa mereka mengatakan aku ingin membunuh mereka. Padahal dalam mimpiku sebelumnya, aku bermimpi kebalikan dari mereka. Di dalam mimpiku merekalah yang ingin membunuhku. Intuisi memberitahuku tampaknya ada sesuatu hal. Aku langsung bertanya kepada Alex, bagaimana burung pegar yang kita tangkap sebelumnya? Alex datang dengan membawa burung pegar yang telah lama mati dari belakangnya. Kamu bilang ini. Kenapa? Jika kamu ingin makan, aku akan memasaknya untukmu. Aku merasa lega, tidak perlu, bangkai burung pegar ini harus dijaga baik-baik. Kita bisa kembali atau tidak tergantung dia. Elina menatapku dan mengatakan apa yang mereka rasakan saat itu. Kami masih membersihkan perkemahan ini lalu tidak jauh kami mendengar suara tembakan di dalam hutan. Kami semua tahu itu milikmu, jadi kami menduga kalian harusnya akan segera kembali. Ternyata tak lama kemudian, kamu dan Alex telah kembali, dan Alex membawa seekor burung pegar di tangannya. Elina berbicara sambil menatapku, tapi saat itu sikapmu sangat aneh, seperti bukan dirimu.
Belumlah kamu duduk, tiba-tiba kamu meneriaki kami seperti setan dan akhirnya mengeluarkan senjatamu. Untungnya Alex dengan cepat menangkapmu dan memukulmu sampai pingsan, kalau tidak kami tidak bisa membayangkan akhirnya bagaimana. Begitu Elina selesai bicara, aku sangat terkejut. Setelah hening sejenak, aku berkata, maaf semuanya. Untunglah Alex memukulku sampai pingsan. Kalau tidak, jika aku melakukan sesuatu hal yang bodoh, selama hidupku pasti tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Hatiku merasa ketakutan orang-orang yang bisa datang ke sini bersama kami, bahkan Hilda dan Vima, kami juga memperlakukan mereka sebagai teman, jika mereka selamat sepanjang perjalanan ini, tapi pada akhirnya aku. Selesai aku bicara, semua orang mulai menghiburku, mengatakan bahwa tidak masalah, lagi pula aku tidak bermaksud seperti itu. Alex bersenandung, kali ini aku menyelamatkan seluruh hidupmu, ingat setelah kembali ke kota nanti, setiap orang harus kenali aku, beberapa gadis cantik tuan besar mau bersenang-senang. Alex berkata dengan bangga dan sombong, namun, semua orang tertawa, Elina pun mendengus, bahkan Kayla Han mengepal tangan yang lucu dan langsung memukul bagian belakang kepalanya. Vima dan Hilda tertawa sambil menutupi mulut mereka. Alex memegang hidungnya dengan canggung, aku tertawa, begini saja, setelah kembali nanti bagaimana aku memperkenalkan Bu Odele kepadamu. Bu Odele, sudahlah, aku hanya bercanda. Begitu kata-kataku dilontarkan, Alex seperti diberi peringatan, terbayang sejenak dan langsung tersadar, dengan cepat melambaikan tangannya untuk menolak. Kami pun tertawa lagi. Karena aku hanya pingsan dan tidak ada luka yang serius, setelah istirahat sebentar aku sudah bisa duduk kembali. Setelah pulih kesemula aku berkata, begini saja, kita tidak bisa tinggal di tempat ini lagi, aku pikir kita sudah mengerti arti dari pola hutan Blora ini. Pola hutan Blora, apa maksudmu? Semua orang yang awalnya sedang menyiapkan barang masing-masing, mendengar apa yang aku katakan, berbalik melihatku. Apakah kalian pernah memikirkan satu hal? Ada 3 gambar pada batu itu. 2 gambar pertama adalah binatang buas, tetapi gambar ketiga hanyalah seseorang yang berlutut di tanah, karena orang ini bukan binatang buas, bagaimana dia bisa lebih baik daripada harimau bertaring tajam dan anakonda yang telah memberi kita ancaman besar. Aku berpikir sejenak, dan pelan-pelan menjelaskan dugaanku. Dugaanku adalah bahwa gambar ketiga ini, juga merupakan hutan Blora ini, sebenarnya sangat mudah untuk dimengerti, altar persembahan, manusia, berlutut, dan pengorbanan terakhir. Tapi yang paling aneh adalah di sini, seperti apa yang kita lihat sekarang, aku dan Alex menangkap burung pegar yang kepalanya sangat besar, jauh lebih besar dari burung pegar biasanya. Dilihat kejadian, dari kami menangkap dia saat itu, reaksi burung pegar itu melebihi sejenisnya. Selesai bicara, aku menelan ludah, yang artinya, burung pegar ini sebenarnya sangat sulit ditangkap, dan kami dapat menangkapnya karena ada senapan di tanganku. Berbicara tentang senapan, aku meraba-raba ke samping, ada 5 peluru tersisa di senapan ini. Jika kita benar-benar kembali ke kota, saat itu kita akan menyerahkan ini kepada Odele, atau kita harus melemparkannya ke pulau terpencil ini, anggap saja sebagai warisan generasi selanjutnya. Jika tidak, aku dapat ditangkap dengan tuduhan kepemilikan senjata ilegal. Betul, reaksi burung pegar ini sangat cepat dan jauh lebih cepat daripada burung pegar biasanya. Aku menusuknya dengan tombak pun gagal. Jika bukan Roman mengakhirinya dengan senapan, diperkirakan jika tidak 4 atau 5 orang pergi mengelilinginya, pasti tidak akan bisa menangkapnya. Saat ini Alex juga menyela, berkata dengan sedikit emosi sambil mengeluarkan tombak kayu di belakangnya. Ucapku, karena hutan Blora adalah gambar ketiga, pasti ada bahaya, dan bahaya akan jauh lebih hebat dari sebelumnya. Tetapi kalau dilihat dari proses kita, menemukan burung pegar, tertangkap, dan kemudian korbankan sebagai persembahan, sama sekali tidak ada kesulitan kan? Bahkan jika burung pegar itu sulit ditangkap, pasti sama sekali tidak bisa menemukan titik di mana kita bisa mati. Aku tersenyum pahit, jadi aku pikir, mungkinkah kejadian malam ini yang terjadi padaku adalah sebagai peringatan, yang merupakan bahaya nyata dari hutan Blora ini.
Mata Elina berbinar, dan berkata, maksudmu, hutan, binatang, pohon ini semua sebenarnya telah diatur oleh orang-orang yang telah membuat pulau ini agar memanipulasi kita, dan pembunuhan yang sebenarnya adalah kejadian khusus yang dapat membuat manusia kehilangan akal sehatnya. Aku mengangguk, betul, aku kira ada beberapa hal yang dapat membuat orang kehilangan akal sehat cukup banyak. Hari ini kita datang terlambat, oleh karena itu aku sendiri yang kerasukan, tetapi jika besok, sudah tidak mudah untuk mengatakannya. Jika aku, Alex, dan Foxhu di antara kami dua orang yang kerasukan, maka abislah kita. Vima juga menghampiri dan bertanya, bagaimana kamu bisa kerasukan, Roman? Aku menggelengkan kepala, masalah ini aku juga tidak begitu paham, tetapi dari metode pengecualian, kita sampai di hutan Blora ini, baru mulai kerasukan, jadi ini ada kaitan dengan sesuatu di dalam hutan Blora ini. Apakah dengan tulang burung pegar itu? Foxhu tiba-tiba berkata, Roman, apakah kamu ingat tadi kamu menembak burung pegar itu di bagian mananya?